Setiap malam, setiap kali saya membuka buku-buku itu, setiap saya mencoba khusyuk membaca, tiba-tiba terdengar suaranya. Ini terjadi sejak ayah membuat peraturan baru di rumah ini, melarang handphone di malam hari. Maka saya harus menyerahkan benda pujaan itu pada ayah. Maka saya akan duduk di bangku itu, menghadapi buku-buku yang bisu dan tasik itu. Pintu itu tak boleh saya kunci sebelum jadwal tidur tiba. Ini peraturan kedua. Sebentar lagi, sekitar 15 atau 20 menit lagi, salah satu dari mereka akan datang ke kamar ini. Itu artinya saya harus ada di bangku itu membaca. Tapi sebelum hal itu terjadi, izinkan saya berbagi cerita kepada hadirin sekalian, baik yang hadir langsung menyaksikan nasib saya di kamar ini maupun melalui Zoom. Saya sendiri bukannya tak berusaha, bahkan segala daya upaya sudah saya kerahkan untuk bisa membaca buku dengan khusyuk dan bahagia. Saya juga sudah memotivasi diri dengan berbagai nasihat yang saya ingat. Kata-kata mutiara, semboyan, pepatah, pantun, yel-yel penyemangat belajar, hingga kritik tajam para pakar mengenai bahaya kecanduan handphone. Kalau saja mengubah diri bisa dilakukan serenyah ceramahnya Mario Teguh, mungkin saya tak menderita begini lagi. Apa? Saudara-saudara tak yakin bahwa saya sedang menderita? Apakah tidak terlihat penderitaan itu di wajah saya ini? Di sorot mata saya, digetar suara saya ini, di seluruh tubuh saya ini. Ini bukan acting seperti dalam pertunjukan monolog anak-anak SMA itu loh. Ini real, nyata. Saya memang sedang menderita. Bahkan kalau penderitaan itu saya tuangkan ke dalam puisi, saya kira saudara-saudara tak akan kuat membacanya tanpa menitikkan air mata.
Tak percaya? Saudara-saudara tak percaya bahwa sekarang ini saya sedang dibully sepi dan dikepung sedih? Sekarang saya bertanya, siapakah di antara hadirin yang mau dan mampu berpisah dengan apa yang telah menjadi bagian dengan diri hadirin sendiri tanpa teraniaya rasa hampa? Tidak ada yang mampu, kan? Begitu juga saya. Sebuah handphone bukan lagi sekedar benda biasa. Ia adalah salah satu bagian terpenting dari diri kita, bahkan hidup kita. Bayangkan, sejak kecil dia sudah bersama kita, menjadi teman. Dikala semua orang tak mempunyai waktu luang atau malas meladeni kita, yang masih kanak-kanak dan belum bernilai guna. Pagi, siang, sore, bahkan malam, dia selalu di sisi kita tanpa keluhan sedikit pun. Asalkan baterai dan kuotanya cukup, ia akan melayani kita apapun kemauan kita dan kemanapun kita ingin tamasya. Ia selalu bersedia. Ia bahkan telah menyimpan nama kita dan seluruh memori kita ke dalam dirinya. Kita bahkan telah menyimpan password dan kunci pembuka dirinya ke dalam benak kita. Suatu simbiosis yang sangat romantis dan intim, bukan? Bahkan kita bisa lebih dekat dengannya daripada dengan sesama kita. Itulah mengapa berpisah dengan dirinya meski cuma saban malam seperti melewati bertahun-tahun kesepian. Oh handphoneku, betapa berat dan panjang jalan yang harus ku tempuh untuk kembali bersamamu. Coba bandingkan kesetiaan dan konsistensi mereka dengan kita. Berganti partner, berganti pula sikap dan kebiasaannya. Apalagi pergantian pimpinan, bisa semakin baik atau malah semakin anjlok mutunya. Maaf, saya agak ngelantur. Maklumlah, orang lagi diterkam sepi dan rindu, suka melayang kemana-mana pikirannya. Kadang, kalau saya tak kuasa menanggung rindu padanya, saya ambil casingnya, lalu dekatkan ke dada saya seperti ini. Kadang saya terkenang pula saat-saat dramatis kami. Ketika ia menjadi lemah dan kritis, saya dengan panik mencari tempat untuk menambah energinya. Tak ada yang lebih membahagiakan selain mendengar suara renyah dan riangnya, bertamasya dengannya kemanapun saya ingin mengunjungi situs-situs atau menikmati menu-menu lezat yang ditawarkannya. Ia telah membuat hidup ini menjadi lebih mudah, simpel, lebih cepat, dan ia tidak akan membuat kita menunggu lebih lama. Bahkan kini ia mempunyai banyak sarana yang bisa menjamin kesejahteraan kita dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jadi, bagaimana bisa saya bersabar berlama-lama dengan buku-buku bisu itu untuk menata masa depan nanti?
Itu sangat menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran. Sementara kita hidup di masa yang bergantung pada kecepatan dan keringkasan. Siapa yang tidak cepat dan ringkas akan ditinggalkan, akan menjadi fosil penghuni museum peradaban. Saya sebenarnya pernah hampir berhasil, tidak terlalu bergantung padanya, selain untuk hal-hal penting saja. Tapi pada saat saya memergoki ayah dan ibu pada suatu malam, mereka begitu asik dan intim dengan handphone masing-masing. Saya jadi merasa dihianati. Kini ia ada dalam kepala saya. Ia menjadi denyut dalam jantung saya. Saya sudah teramat dalam mencintainya. Mencintainya, atau kalian akan menderita seperti saya. Araya, ada apa, nak? Betapa berat dan panjang jalan yang harus kutempuh, tapi inilah yang harus kulakukan untuk mendapat kelahiranku kembali.